Dunia Jujutsu Kaisen memang dipenuhi oleh banyak hal yang menarik. Dimulai dari barisan para karakternya yang unik-unik, sampai sistem kekuatan dan kemampuan teknik mereka yang masih banyak diselimuti oleh berbagai misteri. Semuanya adalah hal baru yang cukup mempesona, hingga selalu membuat kita tidak sabar untuk menunggu chapter selanjutnya dirilis. Berbicara mengenai sistem kekuatan dan kemampuan, Heavenly Restriction adalah salah satu di antaranya. Istilah ini sedang banyak diperbincangkan karena sangat mempengaruhi cerita di versi manganya, yaitu chapter 149, mengenai apa yang terjadi dengan Maki Zenin. Apa itu Heavenly Restriction? Kemampuan ini sekilas dijelaskan di Goodwill Event Arc oleh Mekamaru. Dan sampai saat ini, telah mempengaruhi cerita cukup signifikan, hingga menimbulkan banyak pertanyaan dan berbagai spekulasi. Apa saja yang sudah dijelaskan mengenai Heavenly Restriction? Siapa saja tokoh di animenya yang memiliki kemampuan ini? Dan apa yang terjadi dengan Maki di manganya? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh video kita kali ini. Sesuai dengan penjelasan dari Mekamaru, Heavenly Restriction sederhananya adalah sebuah kondisi pertukaran yang dialami oleh seorang penyihir sejak mereka lahir. Pertukaran seperti apa? Pertukaran yang dimaksud di sini adalah seseorang yang memiliki Heavenly Restriction, biasanya memiliki kemampuan luar biasa dalam satu bidang. Tapi, sebagai pertukarannya, mereka memiliki kelemahan besar pada bidang lainnya. Seperti contohnya, adalah apa yang terjadi dengan Kokichi Muta, aka Mekamaru. Ia terlahir dengan kondisi fisik tangan kanan dan kaki yang tidak bisa digunakan, serta kulit yang sangat sensitif, sehingga sinar bulan pun dapat menyakitinya. Namun, sebagai pertukarannya, ia memiliki cadangan energi yang luar biasa besar, jauh di atas rata-rata penyihir biasa pada umumnya. Pertukaran yang ada sebagai syarat dari Heavenly Restriction sampai saat ini baru terbagi menjadi dua, yaitu berpengaruh ke cadangan energi sebagai pertukaran dari fisik yang lemah, atau sebaliknya, berpengaruh ke kekuatan fisik besar dari penggunanya sebagai pertukaran memiliki cadangan energi yang sangat kecil. Apakah akan ada lagi pertukaran lainnya? Hal itu mungkin akan menjadi salah satu pertanyaan yang akan terjawab seiring berjalannya seri. Bahkan, dengan lebih dari 150 chapter dalam manganya, konsep Heavenly Restriction sebenarnya masih memiliki banyak teka-teki yang belum terjawab. Satu hal pasti yang sudah kita ketahui sampai saat ini adalah ada 4 orang di serial Jujutsu Kaisen yang memiliki anomali Heavenly Restriction, dengan 3 orang sudah dipastikan memilikinya, dan 1 orang masih dalam spekulasi. Jadi, siapa sajakah mereka? Yang pertama adalah Kokichi Muta. Dia adalah contoh sial dari kasus penyihir yang memiliki anomali Heavenly Restriction. Sementara dia menerima cadangan energi yang sangat besar hingga membuatnya overpower dalam hal energi, sebagai pertukarannya, dia memiliki fisik lemah yang membuat hidupnya sangat menyedihkan. Kokichi sangat membenci kemampuan Heavenly Restriction yang ia punya, dan lebih memilih hidup sebagai manusia normal apabila ia diberikan pilihan itu. Berbicara mengenai cadangan energinya yang overpowered,
Konon, energi yang ia miliki memungkinkan dia menggerakkan Mekamaru, boneka robotnya, ke seluruh kota di Jepang, hanya dari ruang kendali di kamarnya. Hal yang sangat mustahil untuk dilakukan oleh penyihir biasa. Yang kedua adalah Toji Fushiguro. Ayah dari Megumi ini adalah tokoh antagonis di Gojo Past Arc, dan kemudian sempat muncul di Shibuya Arc. Kedua arc yang besar kemungkinan akan menjadi main theme season keduanya. Toji adalah keturunan dari klan Zenin yang lahir tanpa cadangan energi. Namun, sebagai pertukarannya, ia memiliki kekuatan fisik yang sangat luar biasa. Kekuatan fisik yang ia punya bahkan membuat Toji cukup kuat untuk mengalahkan Satoru Gojo dan Suguru Geto di Gojo Past Arc. Dua penyihir yang bisa dibilang masuk ke dalam 5 besar tokoh terkuat yang ada di anime sampai saat ini. Yang ketiga adalah Maki Zenin. This badass woman dengan cepat berhasil merebut hati kita dengan karakternya yang kuat di awal-awal chapter. Sama seperti Toji, Maki adalah keturunan klan Zenin yang lahir tanpa cadangan energi, namun memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Tapi, kasus yang dimiliki oleh Maki sebenarnya sedikit berbeda dengan yang dimiliki oleh Toji. Seperti yang dijelaskan di manganya, kondisi khusus yang dimiliki Maki membuat kekuatan fisik ataupun kekuatan yang ia miliki tidak sekuat yang dimiliki oleh Toji karena suatu hal. Apabila kalian ingin lebih jauh mengetahui mengenai hal ini, tonton videonya sampai akhir ya, karena hal ini akan dijelaskan di akhir segmen dari video. Yang keempat, mungkin masih spekulasi dan belum terbukti kebenarannya. Akan tetapi, berbagai fakta yang ada menunjukkan bahwa ia kemungkinan juga memiliki anomali Heavenly Restriction. Dia adalah Yuji Itadori. Seperti yang kita ketahui, Yuji dari awal episode sudah memiliki kekuatan dan kecepatan di atas manusia normal, dengan kecepatan lari dan kemampuannya dalam melemparkan bola besi. Kekuatan yang dimiliki oleh Yuji bisa dibilang sangat abnormal. Dalam Goodwill Event Arc, meskipun ia baru beberapa bulan menjadi Jujutsu Sorcerer, Yuji bahkan terlihat mampu dalam mengimbangi Todo, seorang penyihir grade 1 yang dengan mudah hampir mengalahkan Megumi Fushiguro sebelumnya. Faktor kedua, Yuji juga bisa dibilang hampir tidak memiliki energi kutukan sebelum ia menelan jarinya Sukuna. Hal ini terlihat di chapter 1. Jadi, bisa dibilang kalau energi yang ia gunakan bukan miliknya. Dia juga sama seperti Maki, tidak mempunyai teknik spesial, seperti yang dimiliki oleh Fushiguro atau Nobara. Semuanya memang masih teori. Kita mungkin akan segera mendapatkan jawabannya seiring dengan berjalannya cerita. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya Itadori juga memiliki anomali Heavenly Restriction? Kasih masukan kalian ya di kolom komentar. Segmen terakhir dari video ini adalah membahas mengenai apa yang terjadi dengan Maki Zenin di chapter 149 manganya. Buat kalian yang belum membaca manganya dan tidak menyukai spoiler, disarankan untuk sebaiknya tidak melanjutkan video ini, karena berisikan salah satu spoiler besar dalam jalan cerita Jujutsu Kaisen. Chapter 149 dari Jujutsu Kaisen memperlihatkan Maki Zenin mendapatkan power-up yang signifikan, sehingga memperoleh kecepatan dan kekuatan yang tak tertandingi oleh lawannya saat itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ada hubungannya dengan anomali Heavenly Restriction? Maki terlahir dengan kondisi Heavenly Restriction yang sama dengan Toji. Iya, itu adalah kenyataannya. Tapi, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa Maki tidak sekuat Toji dari sejak awal? Seperti yang kita ketahui, Toji memiliki kekuatan fisik yang dapat mengalahkan versi muda dari Gojo Satoru. Namun, kemampuan yang dimiliki Maki
tidak sampai sehebat itu. Kekuatan yang ia miliki bahkan bisa dibilang masih di bawah dari kekuatan yang dimiliki oleh Yuji. Kenapa hal ini terjadi? Apa yang menjadi perbedaannya? Jawabannya terletak pada kenyataan bahwa Maki memiliki saudara kembar, yaitu Mai. Menurut versi manganya, kembar tetap dianggap sebagai satu orang, atau kata lainnya adalah saudara kembar. Pada dasarnya adalah dua bagian dari satu penyihir sama yang saling bergantung satu sama lain. Artinya, sekeras apapun Maki berusaha, ia tidak akan bisa menjadi lebih kuat apabila saudara kembarnya, Mai, tidak melakukan hal yang sama. Jadi, selama Mai tidak berusaha sekeras Maki, hal ini akan mempengaruhi kekuatan dan kecepatan Maki sebagai penyihir. Selain itu, faktor menyedihkan lainnya adalah Maki Heavenly Restriction dan Mai Cursed Energy saling bertabrakan satu sama lain. Mai tidak seperti Maki. Ia tidak memiliki anomali Heavenly Restriction. Namun, seperti yang kita ketahui, curse teknik yang ia punya membutuhkan banyak curse energy dalam pembuatannya. Namun, anomali Heavenly Restriction yang dipunyai Maki menahan kekuatan Mai untuk bisa memproduksi curse energy yang besar. Begitu juga sebaliknya, curse energy yang Mai punya menahan kekuatan dan kecepatan Maki. Sehingga, ia tidak bisa sekuat Toji Fushiguro dari awal. Oleh karenanya, ketika Mai mengorbankan nyawanya, untuk sang kakak Maki, anomali Heavenly Restriction yang Maki miliki mencapai potensial terbaiknya. Maki dengan mudah dapat menebas ayahnya, yang merupakan salah satu penyihir terkuat setelah sebelumnya menyentuhnya saja sudah sulit. Tewasnya Mai membuat Maki kini memiliki kekuatan yang setara dengan Toji dan menghilangkan kutukan menyedihkan yang dialami oleh kedua saudara kembar ini. Kini, Maki, dengan kekuatan barunya, mungkin telah menjadi salah satu penyihir yang sudah mencapai level special grade. Apalagi dengan senjata yang ia terima dari Mai. Sampai saat ini, Heavenly Restriction telah mempengaruhi jalannya cerita lebih dari teknik lainnya. Baik itu Toji, Maki, dan sebelumnya Kokichi. Ketiganya secara signifikan telah mempengaruhi plot utama yang ada. Bahkan, Kokichi nyaris mengalahkan Mahito dalam jalan ceritanya dengan anomali yang ia miliki. Sebagaimana dibuktikan oleh penggunanya dalam Jujutsu Kaisen sejauh ini, anomali Heavenly Restriction adalah teknik yang sangat overpowered. Namun, terkadang penyihir yang memiliki anomali ini juga harus mengorbankan sesuatu yang berharga, seperti yang dialami oleh Kokichi atau Maki. Buat kalian yang ingin tahu lebih banyak mengenai anime ini, be sure to subscribe ya untuk video lainnya. Cheers!